Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, para hufadzul Quran, penghafal Al-Quran, keluarga besar Pondok Pesantren Madinatul Quran, para wali santri, para peserta didik, para santri, para pengurus yayasan, ketua yayasan, segenap hadirin hadirat, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kami mohon maaf karena ada suatu uzur yang kami belum bisa hadir langsung, sowan langsung ke hadapan pada yang hadir, yakni pada acara launching metode baca Al-Quran dan haflah Pondok Pesantren Madinatul Quran yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai hidayah, petunjuk bagi mereka yang takwa. Al-Quran juga berguna, berfaedah, berfungsi, berpotensi tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Di dalam Al-Quran ada hukum, di dalam Al-Quran ada akhlak, di dalam Al-Quran ada pengetahuan, di dalam Al-Quran ada ilmu berdagang, di dalam Al-Quran ada ilmu bertani, di dalam Al-Quran ada ilmu cara berumah tangga dengan baik. Quran tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan aku turunkan Al-Quran sebagai obat, obat penyakit batin, obat penyakit lahir. Dan aku turunkan dari Al-Quran ayat-ayat penyembuhan, bisa dengan izin Allah menyembuhkan dari penyakit batin, hilangnya rasa iri hati karena membaca Al-Quran, hilangnya sifat sombong karena membaca Al-Quran, hilangnya sifat serakah,
sifat kedonyan, sifat rakus karena berzikir Al-Quran, hilangnya akhlak-akhlak yang tercela karena berdekatan, mendengarkan, membaca, merenungi isi Al-Quran. Al-Quran mengobati penyakit lahir, penyakit batin. Di dalam Al-Quran ada ayat tentang obat yang mujarab, yakni madu yang keluar dari lebah. Sampai secara khusus Allah mengangkat tema surat An-Nahl yang artinya lebah, di mana lebah ini mengeluarkan madu yang bisa dipakai untuk kesehatan. Pada akhirnya madu ini bermanfaat untuk ekonomi umat, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Kalau di Pati ada madu gembong ya, di Gembong banyak madu, di dataran tinggi setelah Gembong itu ala di daerah Sunan Muria ya, arah Sunan Muria banyak orang yang usaha madu. Dan ada lagi madu Yaman yang terkenal ya, madu dari negeri Yaman. Umat Islam menjadi berkah, banyak usaha madu, dan madu ini menjadi obat kesehatan. Siapa yang menunjukkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menunjukkan? Di dalam Al-Quran. Itu madu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kita, para yang hadir di sini, para siswa-siswi, para santri yang dititipkan di Pondok Madinatul Quran, khususnya dan di pondok-pondok Al-Quran lainnya, menimba, mengaji, menghafalkan, menghayati, mengambil berkah. Ini anak-anak yang dititipkan di pondok tersebut, termasuk di Pondok Madinatul Quran ini, orang tuanya menjadi berkah karena anaknya mengaji Al-Quran. Orang tuanya rezekinya meningkat. Orang tuanya diberi kesehatan oleh Allah karena anak-anaknya dicetak menjadi anak yang salih dan salihah di pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Madinatul Quran. Dan alhamdulillah Allah menekankan kepada kita dalam membaca Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Haqqa tilawatihi, bagaimana membaca dengan yang sebenar-benarnya? Hadirlah ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ini ilmu untuk menuntun umat Islam khususnya membaca Al-Quran dengan baik. Hadirlah ilmu qiraah, supaya membaca dengan berbagai macam bentuk bacaan, 7 qiraah dengan indahnya, dengan mukjizatnya, dibaca di berbagai macam qiraah. Hadirlah para ulama-ulama besar yang hadir di muka bumi ini, ahli qiraah. Hadir di Indonesia Syekh Mahfud At-Tulmusi, hadir di Indonesia Kiai Haji Munawir Jogja, hadir di Indonesia Kiai Haji Almani Kudus, hadir di Indonesia Mbah Abdullah Salam Hajir, dan lain sebagainya. Ini semua anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Dihadirkan ahli-ahli Quran yang mulia, ahli-ahli Quran yang membawa barokah besar kepada
umat Islam, bangsa dan negara. Oleh karena itu, perkembangan membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran di Indonesia, lahirlah berbagai metode membaca Al-Quran. Hadir berbagai metode Al-Quran, dan semua itu insya Allah saling melengkapi. Ada metode Al-Quran dengan cara tertentu A, ada metode B, ada metode C, dan berbagai macam. Di Jawa Tengah banyak metode baca Al-Quran. Ada Yambu'a, ada Qiraati, ada Iqra, ada Nahdiyah, ada lagi di daerah lain, di Jakarta, di Bandung, di luar negeri, di Malaysia. Dan semua itu insya Allah saling melengkapi. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kontribusi umat Islam berjihad, berjuang di dalam pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran, maka lahirlah dari pondok pesantren Madinatul Quran, lahir sebuah metode membaca Al-Quran, Tahsin Madinku. Saya ulangi, Tahsin Madinku. Tahsin itu upaya membaca Al-Quran dengan baik, membuat baik. Anak ini membaca Al-Quran dimudahkan oleh Allah dengan hasil yang baik. Maka lahirlah metode Madinku yang digarap oleh tim lajnah dari asatid, ustadz yang berpengalaman dalam bidang hafalan Al-Quran yang berada di tengah-tengah pondok pesantren Madinku ini. Dan usaha ini merupakan ikhtiar yang mulia, ikhtiar yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikontribusikan, akan dimanfaatkan untuk umat Islam. Maka pada malam ini, pada hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kami mengucapkan selamat atas hadirnya metode baca Al-Quran Tahsin Madinku, membuat baik membaca Al-Quran dari pondok pesantren Madinatul Quran. Madinku itu Madinatul Quran. Dan insya Allah metode ini akan melengkapi, saling menyempurnakan dengan metode-metode yang lain. Dan insya Allah akan disosialisasikan untuk dimanfaatkan, untuk memberikan manfaat pada masyarakat. Saya mengapresiasi dan semoga teori baca Al-Quran Tahsin Madinku ini senantiasa para tim-timnya ini dengan ikhlasnya, dengan usahanya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan tambahan-tambahan ilmu. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah Tuhan kami, berikan tambahan kepada kami ilmu pengetahuan. Mungkin teori Madinku ini akan muncul lagi berseri, tapi sudah beberapa juz yang saya lihat. Insya Allah cukup, insya Allah sempurna, dan saling menyempurnakan dengan metode-metode yang lain. Ada kekurangan, ada kelebihan, tapi itu semua saling menyempurnakan. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk mempelajari Al-Quran
menghafal Al-Quran, menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren Al-Quran, di antaranya di pondok pesantren Madinku, dan memakai teori metode baca Al-Quran dengan berbagai metode. Dan hadirlah di sini dari pondok pesantren ini teori tahsin Madinku. Insya Allah panjenengan sedaya bisa memanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah yang penting sekali supaya kita membaca Al-Quran semangat. Ada satu ulama namanya Abdullah bin Idris Al-Kufi bertanya kepada putrinya. Putrinya ini sedang menghadapi kematian. Artinya putrinya ini sedang menghadapi sakaratul maut, dicabutnya nyawa. Sebelum mati, sebelum putrinya meninggal dunia, abahnya, ayahnya Abdullah bin Idris bertanya, kenapa janganlah kamu anak perempuanku menangis? Karena putrinya ini menangis sebelum wafat. Kalau kamu menangis, abahmu ikut menangis, ayahmu ikut menangis. Kata ayahnya, jangan kamu menangis, karena rumah ini yang insya Allah putrinya meninggal di rumah itu, kata ayahnya, aku telah menghatamkan Al-Quran di rumah ini sampai 4.000 khataman Quran. Jadi tenanglah, kamu meninggal dengan tenang, insya Allah aman, karena meninggal di rumah yang di rumah itu telah dibacakan Al-Quran oleh abahnya 4.000 khataman. Ada lagi satu kisah, namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini gurunya Imam Maliki. Beliau termasuk tokoh Quran 7 besar atau Qurra Sab'ah. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 60 tahun. 60 tahun. Beliau Imam Nafi' ini setiap ngendikan, setiap bicara keluar bau harum. Tiap hari, tiap menit, tiap detik, tidak pernah hilang bau harumnya dari mulutnya Imam Nafi'. Seperti bau minyak misik. Padahal beliau tidak pakai minyak wangi. Beliau tidak pakai minyak misik. Tapi selalu keluar dari mulut beliau bau wangi. Kenapa? Karena beliau pernah didatangi Rasulullah lewat mimpi. Beliau pernah didatangi, beliau Imam Nafi' ini pernah didatangi oleh Rasulullah SAW lewat mimpi, dan Rasulullah membaca Al-Quran. Mulut Rasulullah menempel mulutnya Imam Nafi' dalam mimpi. Rasulullah membaca Al-Quran dan mulut Rasulullah menempel mulutnya Imam Nafi'. Subhanallah, alangkah mulianya orang ini, Imam Nafi'. Rasulullah hadir lewat mimpi.
dan Rasulullah membaca Al-Quran dan mulutnya ditempelkan pada Imam Nafi. Maka begitu Imam Nafi bangun, mulutnya keluar bau wangi, bau harum, dan tidak bisa hilang sampai akhir hayatnya Imam Nafi. Insya Allah sampai akhir hayat Imam Nafi, bau wanginya itu, bau harumnya tidak bisa hilang. Inilah kehebatan orang-orang yang ahli Quran. Ada lagi orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi karunia ahli Quran, yaitu ada ulama namanya Hisham Al-Kalabi. Hisham Al-Kalabi. Ini kisah yang ketiga. Hisham Al-Kalabi ini orang yang diberi kekuatan Allah, daya hafal yang luar biasa. Kekuatan hafalannya luar biasa. Hafal kitab sekian jilid, hafal kitab sekian jilid, yang tidak ditandingi oleh orang lain pada waktu itu. Namanya Hisham Al-Kalabi. Tapi sayangnya Hisham Al-Kalabi ini belum hafal Quran. Sayangnya belum hafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Beliau dikritik oleh pamannya sendiri. Wahai ponakan saya, kata pamannya, kamu itu bisa hafal berpuluh-puluh kitab misalnya, beratus-ratus kitab, berjilid-jilid kitab, tapi sayangnya kamu belum hafal Al-Quran. Akhirnya Hisham Al-Kalabi ini tersentuh dengan kritikan itu. Kenapa saya hafal berbagai kitab tapi tidak hafal Al-Quran? Maka Hisham Al-Kalabi itu masuk di satu rumah, masuk di dalam rumah, dan rumahnya dikunci, tidak menerima tamu, tidak komunikasi dengan orang luar, tutup, dikunci, menyendiri di satu rumah, dan bertekad, saya tidak akan keluar rumah sebelum hafal Quran. Maka dia dalam waktu 3 hari di dalam rumah menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz, dihafal dalam tempo 3 hari. Fahafidtuhu fi salasati ayyam. Fahafidtuhu fi salasati ayyam. Maka aku berhasil menghafal Al-Quran dalam tempo waktu yang singkat, hanya 3 hari. Subhanallah. Orang hafal Al-Quran 30 juz 3 hari, berarti sehari 10 juz. Luar biasa ini. Tingkat otaknya, tingkat memorinya luar biasa. Ini orang namanya Hisham Al-Kalabi. Oleh karena itu, para ulama masa kecil sudah banyak hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Abdullah bin Mubarak 4 tahun hafal Al-Quran. Ibnu Sina, meskipun beliau bukan ulama syariat, tapi ilmuwan, sayyid, dokter,
hafal Al-Quran. Ibnu Sina seorang dokter yang punya buku, punya kitab Al-Qanun fi Tibb, sebuah kitab kedokteran yang dibahasakan Latin, dipakai di negara-negara Eropa pada abad pertengahan. Itu buku kedokterannya Ibnu Sina, namanya Al-Qanun fi Tibb. Dia Ibnu Sina hafal Al-Quran usia 10 tahun. Jadi banyak ulama kecil-kecil hafal Al-Quran. Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah wajibnya, yang lebih wajib lagi adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka saya berpesan, keluar dari pondok pesantren, alumni pondok pesantren, khususnya yang pesantren Al-Quran, keluar dengan akhlak Al-Quran, berbicara dengan ucapan yang santun, ucapan yang mulia, berperilaku dengan perilaku yang baik, berjualan dengan jujur, berbisnis dengan jujur, hutang piutang dengan jujur, amanah bisa dipercaya, dengan masyarakat yang baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan ipar baik, dengan saudara baik. Tunjukkan cerminan ahlul Quran, akhlak Quran, dan membacanya juga baik dengan metode tahsin madinku yang dirumuskan dari para ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren ini, yakni pondok pesantren Madinatul Quran, menuntun kalian, putra-putri kalian, pembaca Al-Quran yang baik dengan akhlak Al-Quran diamalkan secara baik. Ini insya Allah yang menggembirakan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa maj'alna min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair. Wa maj'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa dhurriyyatina wa sa'iral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimman ahabba al-Qur'an wa 'amila. Ya Allah, jadikan kami semua ini, anak-anak kami, auladana, walidina, orang-orang tua kami, ikhwanana, akhwatina, saudara-saudara kami laki-laki dan perempuan, jiranana, tetangga-tetangga kami, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, al-ahya' minhum wal-amwat, orang-orang muslim dari keluarga kita, dari tetangga kita, saudara kita yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, jadikan termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wa mimman akram Al-Quran, dan termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Quran, wa akramahum, dan dimuliakan melalui Al-Quran. Wa makhtim lana wa lahum bi husnil khatimah, dan ya Allah, akhiri hidup kita ini ya Allah,
akhiran kita ini, akhir dari kehidupan kita ini dengan akhir yang baik, husnul khatimah, dengan hidayah dan bimbingan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan pondok pesantren Madinatul Quran dan pondok-pondok pesantren lainnya diberkahi oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dilanggengkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan metode tahsin madinku ini menjadi metode yang berkah, manfaat untuk umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat Islam bangsa-bangsa yang lain. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.